Shalom Kids Senayan. Pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan untuk hari ini, yaitu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa besar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik. Yuk, sebelum kita muji dan nyembah Tuhan Yesus, sama-sama semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Tuhan, kalau sebentar kami mau memuji dan memuliakan namamu. Kami mau undang Roh Kudus untuk hadir dalam ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yuk adik-adik tetap sikap yang baik. Tutup matamu. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Come and make my heart your home.
Ayo adik-adik sekarang semuanya siap-siap. Jongkok dulu, jongkok. Siap-siap semuanya. Adik-adik siap-siap ya. Kalau kakak panggil Laskar Kristus jawabnya apa? Siap. Yang kedua? Maju. Kalau yang ketiga? Mana? Jangan sampai salah ya. Nanti kalau kakak panggilnya salah, adik-adik dengar-dengaran yang baik. Oke, coba dibuka dulu kupingnya. Udah siap semua? Siap kakak? Siap. Oke, siap-siap ya. 1, 2, angkat dikit. 3, Laskar tikus. Ada yang salah nggak? Laskar tikus. Siapa yang di sini Laskar tikus? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Ulang. Dari bawah lagi, siap-siap semuanya. Oke. 1, 2, 3, Laskar Kristus. Laskar Kristus. Laskar Kristus. Kita sorakan haleluya. Tepuk tangan yuk. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu.
jumlah hidung dan mulutku. Dua. Dua. Apa aja yang dua? Telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga. Indahnya rambutku ini ottoman, diciptakan untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat.
Indonesia agar dibebaskan dari COVID-19. Tuhan juga tolong agar bangsa Indonesia dipulihkan dari krisis ekonomi. Tuhan tolong pemimpin bangsa Indonesia, yaitu Bapak Presiden Jokowi dan Gubernur Anies, agar dapat memimpin bangsa Indonesia dengan baik. Tuhan, sekarang kami mau berdoa buat gereja kami, agar gereja kami tidak perlu pindah-pindah lagi, Tuhan. Tuhan juga tolong agar Opa Ferry dan Opa Niko, Tuhan berikan mereka hikmat dalam pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan juga tolong berikan mereka kesehatan. Tuhan tolong agar Pentakosta ketiga terjadi di bumi ini. Tuhan, kami juga mau berdoa buat sekolah kami, agar sekolah kami, guru-guru dan teman-teman kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga tolong agar online school ini Tuhan dapat bekerja dengan baik. Tuhan tolong buat keluarga kami agar semua diberkati Tuhan. Tuhan tolong mereka semua agar dapat hidup senantiasa di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Adik-adik, yuk sekarang kita mau siapin hati kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk, semuanya tutup matanya lagi. Kita kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu Tuhan, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Yuk adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi, kita nyanyikan ku di tangan-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, ku di hati-Mu. Kita di pikirannya Tuhan adik-adik, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku
kabarnya hari ini? Gak kerasa ya, kita udah memasuki bulan Mei hari ini. Wah, pasti semuanya dalam keadaan baik ya. Aku berdoa supaya kamu sekeluarga diberkati oleh Tuhan, dilimpahi, dilindungi. Wah, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Nah, hari ini nih adik-adik, kita mau dengar lagi firman Tuhan. Sepanjang bulan Mei, kita akan belajar dipilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa? Dipilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Siap? Hari ini kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang pasti kamu udah pada tahu semuanya. Siapa ya kira-kira? Sebelum kita tebak, kita doa dulu ya. Sekarang, lipat tangannya semuanya. Tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami agar kami boleh mengerti tema sepanjang bulan ini. Dipilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami ya, buka hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, siap-siap ya, ayo sekarang dibuka lagi kupingnya. Kita mau dengar. Sekarang kita akan belajar dari satu tokoh namanya Nuh. Siapa yang ingat cerita tentang Nuh? Wah, pasti ingat karena Nuh itu adalah apa ya kalau aku boleh sebut zookeeper? Iya, dia yang berhasil mengumpulkan binatang-binatang di seluruh dunia dalam satu bahtera. Oh, keren banget kan? Nih, begini nih ceritanya. Zaman dahulu, ketika Adam dan Hawa sudah berdosa, maka manusia di seluruh bumi pun jadi ikut berdosa. Mereka melakukan kejahatan-kejahatan, berantem, mereka saling bunuh-bunuhan, mereka saling maki-maki. Wah, pokoknya segala yang ada di dalam hati dan pikiran mereka adalah kejahatan. Hal ini pun nyebelin hatinya Tuhan. Tuhan gak suka. Tuhan benci banget. Jadi dia berniat untuk memusnahkan semua manusia. Serius Kak? Ini ada di Alkitab. Tapi yang hebatnya ada sebuah keluarga kecil, Bapak Nuh, istri, dan 3 anaknya hidup takut akan Tuhan. Siapa di sini hidup takut akan Tuhan di zaman ini? Aku juga, kamu juga kan? Pastikan kamu takut akan Tuhan ya. Kita lanjut lagi ceritanya. Bapak Nuh dan keluarganya hidup takut akan Tuhan dan sering memuji menyembah Tuhan. Pada suatu waktu, Bapak Nuh dengar pesan. Ayo, seperti kamu sekarang dengar pesan Tuhan hari ini. Buka kupingnya. Bapak Nuh juga membuka kupingnya, buka hati dan pikirannya untuk terima pesan Tuhan. Apa pesan Tuhannya, Kak? Wow, ini sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang sangat amazing. Pokoknya nggak ada lagi di dunia yang seperti itu. Dia punya satu tugas untuk membuat bahtera. Apa? Bahtera. Bahtera itu perahu kapal yang gede banget. Gede banget, saking gedenya itu panjang dan lebarnya dan tingginya puluhan kaki. Nah, kalau kamu cari di Google, kaki itu berapa meter? Nanti cari ya. Pokoknya gede banget. Untuk apa? Ini dia misi Tuhan.
untuk mengumpulkan binatang-binatang dari seluruh dunia, hewan-hewan dari seluruh dunia berkumpul jadi satu, diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa cuma binatang? Kamu udah pasti tahu ceritanya. Ya, karena semua manusia berdosa. Tidak ada lagi yang Tuhan temui takut akan Tuhan dan hidup menurut kehendak Tuhan seperti keluarganya Bapak Nuh. Benar. Cuma satu keluarga, siapa tadi? Nuh, istri, dan ketiga anaknya. Wah, jadi gimana Kak? Bapak Nuh nurut nggak? Yang pasti Nuh harus turut. Kalau kamu gimana? Dikasih pesan Tuhan hari ini, kamu mau nurut? Angkat jempolnya. Yang mau nurut sama-sama angkat jempolnya sama-sama aku. Nah, sekarang simpen lagi jempolnya. Kita terusin ceritanya. Seperti yang kamu tahu, Nuh diketawain sama orang-orang di seluruh dunia. Apa itu Nuh? Buat bahtera? Hujan juga enggak? Di atas gunung lagi. Siapa itu Nuh? Emang dia dapat pesan Tuhan kayak apa sih? Waduh, sampai batuk-batuk. Pokoknya Nuh diketawain sama semua orang, diledekin, dicaci maki. Gak ada yang percaya kalau Nuh dengar pesan Tuhan. Kok gitu, Kak? Iya, karena semua tidak hidup takut akan Tuhan. Ini kuncinya adik-adik. Buka lagi kupingnya. Kalau kamu hidup takut akan Tuhan, kamu pasti dengar pesan Tuhan. Kamu pasti tahu itu adalah pesan dari Tuhan. Beneran. Kamu coba deh hidup takut akan Tuhan, kamu pasti dengar pesan Tuhan. Seperti hari ini, kita akan belajar dipilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Wah, akhir kata perahunya jadi terus seperti ini. Nah, ini memang dari kardus, ini miniaturnya. Memang gak seperti asli. Pokoknya kalau perahunya Nuh itu, bahtera Nuh itu gede banget. Sampai semua hewan apa tadi bisa berkumpul masuk di dalam bahtera Nuh. Nah, sekarang kita mau lihat ya rekonstruksi kejadian. Gimana Bapak Nuh, istri, ketiga anaknya dan 3 mantunya masuk ke bahtera. Nah, akhirnya tibalah saatnya. Hari yang dinanti-nantikan. Cereng! Tuhan bilang, bahtera ini hampir jadi. Ayo undang semua hewan 2-2 untuk masuk ke dalam bahtera. Ada apa nih yang pertama? Ada gajah. Bum, 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 bum. Wah, kita pindahin dulu anaknya. Nah, diawasi Bapak Nuh. Gajahnya datang 2-2 masuk ke bahtera. Wah, punya tempat? Punya. Bahtera Nuh ini punya 3 tingkatnya. Ada tingkat bawah, tingkat tengah, dan tingkat atas. Kayak hotel ya Kak? Bener banget. Cuma isinya adalah semua hewan-hewan, tidak ada manusia. Jadi si gajah masuk. What? Terus ada apa lagi Kak? Oh, ada deer. Nah, aku nggak tahu persis suaranya deer kayak apa. Nah, deernya datang 2-2 juga. Masuk juga ke bahtera. Wah. Ada apa lagi? Banyak. Ada rhino. Wah. Datang juga. Wah. Rhino punya tempat nggak? Punya. Dia masuk ke dalam bahtera juga. Masih ada lagi Kak? Masih. Ada brown bear. Wow. Wah, makanannya gimana Kak? Oh tenang, Tuhan juga suruh Bapak Nuh buat sediakan makanan untuk hewan-hewan yang nanti akan ada di dalam. Juga makanan untuk Bapak Nuh, istrinya dan ketiga anaknya dan 3 mantunya. Pokoknya cukup semuanya. Tuhan kasih dengar Bapak Nuh itu detail. Ukuran bahtera, panjang, lebar, tinggi, bahkan sampai makanannya Tuhan kasih tahu. Kalau kamu
dengar suara Tuhan, Tuhan pasti kasih tahu kamu juga detail. Cobain hidup takut akan Tuhan. Nah, terus brown bear juga masuk. Wah, ada white bear juga. Wah, keren banget Kak ada white bear. Iya dong, kan ciptaan Tuhan semuanya hebat-hebat. Wah, ada kucing. Sehingga saat ini kalau kamu punya kucing, kalau kamu lihat kucing di jalan, itu karena bapakmu. Dia juga selamatin kucing ke dalam bahteranya, meow. Nah, dua-dua juga. Nah, ada antler juga. Wah. Nah, masuk ke dalam bahtera. Ah, ada unta. Wah, keren banget Kak. Unta kan tinggi banget ya. Tenang, bahtera Nuh cukup besar untuk menampung bahkan unta. Wah, juga ada si raja hutan, singa dan harimau. Semuanya masuk. Ada burung-burung. Ada apa lagi? Ular ada gak Kak? Ada pastinya. Terus ada apa lagi? Cicak-cicak. Cicak itu juga ada loh di Bahtera Nuh. Mereka punya tempat, mungkin tempatnya kecil ya. Aku gak tahu pasti. Tapi pasti ada cicak. Terus semut Kak gimana? Pasti ada semut. Terus apa lagi yang bisa kalian pikirkan? Sugar glider pasti ada. Pokoknya semua tempat tersedia di bahteranya Bapak Nuh. Tinggal terakhir Bapak Nuh, istri, dan ketiga anaknya. Mereka kasih tahu orang-orang, ayo ikut sama aku. Tuhan mau kasih hujan besar. Gak ada yang percaya. Ayo ikut buruan. Semua binatang udah masuk ke dalam, pintu sebentar lagi mau ditutup. Malah diketawain. Apa kamu Nuh? Saya tunggu sampai hujannya. Saya tunggu sampai beneran banjir besar melanda. Baru saya percaya kamu. Jangan, kata Bapak, nanti terlambat. Ayo ikut sama saya, kata Bapak. Gak ada yang percaya. Sedih gak adik-adik? Sedih ya? Sedih ya? Kalau kita saat ini, kita ajakin keluarga kita untuk kenal Tuhan Yesus, terus kita diketawain, siapa Tuhan Yesus? Saya percaya obat. Saya percaya bahwa ada manusia-manusia hebat yang akan menyelamatkan saya. Konspirasi dunia. Saya lebih percaya itu daripada Tuhan Yesus kamu. Kalau kamu pernah dikatain kayak begitu, jangan sedih adik-adik. Berdoa sama Tuhan karena Bapak Nuh pernah mengalaminya. Sikap kita harus bagaimana? Marahin mereka? Caci-caci mereka? Oh, kamu bodoh, kamu gak percaya Tuhan Yesus. Tetap berdoa buat mereka. Bahwa mereka di dalam doa kamu setiap hari. Biar Tuhan yang jamah hati dan pikirannya. Siap? Siap? Bapak Nuh gak hujat mereka. Waktu dia diketawain banget. Nuh, siapa itu kamu dengar pesannya gimana sih? Salah kali kamu. Orang nih cerah banget begini, mataharinya panas. Tapi Bapak Nuh tidak menghujat mereka. Bapak Nuh tetap ajakin sampai saat terakhirnya Tuhan bilang, masuk Nuh ke dalam bahtera. Bapak Nuh, istri, 3 orang anak dan 3 menantunya. Akhirnya Bapak Nuh dengan berat hati dia masuk ke dalam. Juga ketiga anaknya masuk ke dalam. Nah, aku taruh di belakang. Nah, tidak ada seorang pun yang ikut Bapak Nuh. Walaupun sedih, tapi kita harus bersyukur. Karena apa? Karena Bapak Nuh dan kamu juga saat ini, aku juga termasuk di zaman ini dipilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Pintunya ditutup. Wah, kita tutup pintunya. Jebret. Nah,
Akhirnya hujan besar datang. Blor, gedungnya gede banget. Kamu tahu lagunya kan? Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Perahu Nuh mula-mula dia ada di danau kecil. Lama-lama danaunya berubah jadi sungai. Sungainya lama-lama bergabung sama laut. Lautnya makin lama makin tinggi. Akhirnya perahu itu melambung naik terus. Sampai bumi habis binasa. Kalau kamu gak dengar kehendak Tuhan, kamu pasti binasa. Buka kupingnya saat ini. Dengar-dengar pesan Tuhan bahwa kamu dipilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Kamu harus menjadi saksi Tuhan di zaman ini. Kamu ceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikannya di hidup kamu, tentang pemeliharaannya sepanjang pandemi, sampai hari ini. Kamu ceritain. Mereka ketawain kamu, mereka hujat-hujat kamu, mereka marahin kamu. Jangan diambil pusing, karena kamu dipilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Wah, tugasnya berat ya. Tapi aku percaya Tuhan Yesus kirimkan Roh Kudus-Nya buat kita untuk mampukan kita. Siapa yang percaya saat ini? Angkat tangannya. Kasih senyum yang paling manis buat Tuhan Yesus. Katakan, pegang tangan kiri di dada. Tuhan Yesus, aku mau melakukan kehendak Tuhan. Lipat tangannya lagi, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, siang ini kami belajar satu tugas penting. Bahwa kami dipilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau menjadi saksimu dimanapun aku ditempatkan. Di sekolah, walaupun aku online, di teman-teman, walaupun aku ngerjain tugas masih kadang-kadang meet, tapi aku mau melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlengkapi aku ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Aku siap menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, akhirnya kamu udah tahu sendiri ceritanya Bapak Nuh. Bapak Nuh berhasil keluar dari perahunya. Hujannya berhenti setelah berbulan-bulan lamanya, hujannya akhirnya berhenti. Perahunya terkandas di pegunungan Ararat. Wah, apa yang Bapak Nuh dan keluarga lakukan pertama kali? Ini dia. Dia mengucap syukur. Kamu malam ini saat mau tidur, kamu mengucap syukur. Bahwa kamu dipilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan kirim busurnya di angkasa supaya itu menjadi perjanjian yang kekal antara Tuhan dengan manusia bahwa tidak ada lagi kemusnahan. Wah, Tuhan kita baik ya. Kasih love buat Tuhan kita. Nah, busurnya apa namanya? Kamu udah tahu semuanya, rainbow. Warnanya indah banget. Kalau saat ini rainbow diasosiasikan sebagai lambang dari perzinahan, tapi arti sebenarnya di Alkitab, rainbow itu adalah perjanjian yang kekal antara Tuhan dengan kita manusia. Kamu ingat, rainbow adalah perjanjian yang kekal antara Tuhan dengan manusia bahwa tidak ada lagi kemusnahan. Tugas kita saat ini adalah menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Setuju? Yang setuju sekarang hafalin ayat hafalannya yuk. Oke, ayat hafalannya ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saksiku di sini saksinya Tuhan. Di Yerusalem. Yerusalem itu kecil, melambangkan keluarga. Dan di Yudea makin lama makin besar. Kemudian Samaria gede banget. Dan sampai ke ujung bumi. Siapa di sini mau menjadi saksi Tuhan di seluruh bumi? Aku mau. Kamu? Kita hafalin sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kemudian seluruh Yudea. Kemudian Samaria. Dan sampai seluruh bumi. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. See you next week adik-adik. Jangan lupa sepanjang bulan ini kita akan belajar dipilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Happy Sunday. God bless you. Have a blessed week. Adik-adik, kalau kalian mau memberikan persembahan, ada caranya loh. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk scan QRIS berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita, sama-sama kita arahkan hati kita ke Tuhan untuk terima berkat dari Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa melalui Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, amin.